In the first century, an Israelite rabbi began a movement that he said fulfilled the Torah and prophets, which were his ancient scriptures. Jesus of Nazareth announced this movement among the powerless, the sick, and the poor who hungered for a world set right. He called these people to radical peacemaking and generosity, and he called this movement the arrival of the kingdom of the skies. So remind me, what does Jesus mean by the kingdom of the skies? Well, in the Bible, the skies are the ultimate image of God's realm where life and justice prevail. And so heaven, arriving on earth, means God's goodness, overcoming death and violence here on the land. In fact, the biblical story begins with this kind of heaven on earth place. Oh yeah, the Garden of Eden. Yes, walking with God in the garden, sustained by his love, building a home together. This is the way of life. But there was a gate and a path out of the garden that led away from God's life. Why would anyone ever choose that path? Well, a deceptive creature appeared in the garden who told the humans that God couldn't be trusted and that the good life could also be found by taking this easier way. But this path leads to violence and death. Right. And so the Torah and prophets tell the story about God choosing one family, Israel, and then giving them his Torah, his instruction, about how they can return to God's presence once again, how they could build homes and communities where God can come and live among them, how they could even demonstrate to the rest of the world the way back to God's life. But even with God's instruction, Israel was also deceived, and they took another path. Yeah, they were deceived by their own prophets and leaders who claimed to speak on God's behalf. The prophet Ezekiel called them wolves, people who not only take the wrong path themselves, they get others to follow them. Okay, but now Jesus is claiming that God's kingdom has arrived with him. Right. Jesus is creating a new group of Israelites who will take the right path. They'll reject deceivers and build something that lasts if they accept this calling. And so, in this closing section of the Sermon on the Mount, Jesus presents a choice. Enter through the narrow gate, because wide is the gate and broad is the road that leads to ruin, and those who enter through it are many. How narrow is the gate, and how constricted is the road that leads to life, and those who find it are few. Jesus wants to be clear. The path to life is not easy. It can feel confining at times, and you're likely to face difficult trials, but in reality, it is the way to true freedom. So there'll be people who'll try to lead you off the path of life? Yes, or as Jesus continues, watch out for illegitimate prophets who come to you in the clothing of sheep, but inside they are wolves who snatch. Okay, but if they're disguised, how can I recognize them as wolves? Well, pay attention, Jesus says, to how they live, whether their choices produce life and flourishing for themselves or other people, or not. By their fruits, you will recognize them. Fruit meaning the outcome of someone's decisions, their way of life? Right. If you're the kind of person whose actions produce diseased fruit, you won't last in God's new reality. Okay, but life is more complex than that. I could produce enough good fruit to fool a lot of people, even fool myself. Maybe, for a while, but you won't fool God, as Jesus says. Many will say to me on that day, Master, Master, didn't we prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty acts in your name? And then I will declare to them, I have never known you. So someone could imitate the actions of Jesus, but never be known by him? Well, remember, Jesus warned about doing the right thing for the wrong reasons. If our motives are disconnected from our actions, we miss out on the life-giving, intimate connection that Jesus offers with himself. A connection with Jesus himself? Jesus isn't just presenting a choice about our behavior. The choice is about how we respond to him. Will we let him transform our ways to be more and more aligned with God's ways? Or, as he puts it next, where are we going to build our house? On the sand or on the rock? Well, that's a memorable image, but kind of random. Not really. In the Hebrew scriptures, the house of God is the most common phrase to describe God's temple, up on the rocky hill of Jerusalem. It's an image of how God's followers can build a community where God's heavenly presence can reside here on earth, just like the Garden of Eden. So then, everyone who hears these words of mine and does them, they will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain came down, and the rivers came, and the wind blew, and they fell upon that house, but it did not fall, because the foundation was on a rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them
They will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain came down, and the rivers came, the wind blew, and they fell upon that house, and it fell. And its falling was huge. So, build places where God can reside and where Eden can spring to life, because ultimately, those places are the only ones that will last. Yes. And just like Jesus said at the very beginning of the sermon, a city on a hill cannot be hidden. So let that light shine for everyone to see. Jesus is describing a new humanity who lives together by God's wisdom and love, creating communities of peace and justice in the midst of violence and death that surrounds on every front. In all the teachings of the Sermon on the Mount, Jesus has given us a bold vision for what this can look like. And through the rest of his own life, Jesus lived out that vision, and he offered his followers the choice to do the same. And now, that choice is ours. Kena copyright di YouTube nanti jangan. Oke, lagi. Praise God from whom all blessings flow. Praise God, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Shalom. Majelis Jemaat Gereja Kasih Anugerah menyambut dengan penuh sukacita dan juga menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam ibadah hari Minggu Paskah yang ke-6. Ibadah sore hari ini kita melibatkan young adult untuk turut melayani kita di dalam ibadah sore hari ini, dan kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati olehnya. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dengan menyanyikan nyanyian jemaat Bless the Lord.
adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Saat ini kami datang untuk beribadah dan memuji nama-Mu yang agung itu. Saat ini kami pun merendahkan hati dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kelihatan dalam perbuatan maupun yang tersembunyi dalam hati dan pemikiran kami. Ya Bapa, ampunilah kami, pulihkan kami dengan damai sejahtera-Mu, dan baruilah hidup kami oleh Roh Kudus, sehingga kami senantiasa meneladani Kristus penyelamat kami. Ajari dan ingatkanlah kami untuk setia memelihara dan melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan turut memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus.
dinyatakan bagi kita sekalian menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi saudara sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita sampaikan salam damai kita. Peace be with you. Peace be with you. Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberi Tuhan yang dinyatakan bagi kita menurut 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang akan kita baca secara bergantian. Saya memulai ayat 1, saudara-saudara ayat 2, demikian sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah anak saya dan bukan dosa saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti
dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita mendengarkan persembahan pujian disampaikan oleh kaum pria. Dipersilakan. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am Lord. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. If my way grows drear, precious Lord, linger near. When
Pria atas pujiannya yang mengantar kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Kami memuliakan Engkau yang sungguh baik bagi kami. Namun pada saat ini kami juga siap untuk mendengar sapaan Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus. Hikmat-Mu menaungi kami, baik hamba sebagai pemberita maupun jemaat-Mu sebagai pendengar. Sehingga firman-Mu benar-benar berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu bukan saja kami pahami, tetapi firman-Mu mengubah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Yesus dengan segenap hati, dan yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditujukannya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kitab Injil, ada 2 peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Peristiwa yang pertama itu dicatat dalam Injil Markus pasal 2. Kalau Bapak Ibu ingat, Yesus sedang berada di sebuah rumah di daerah Kapernaum. Lalu banyak orang yang berkerumun untuk berjumpa dan mendengar pengajaran Yesus.
Lalu ada orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Tahu ya kisah itu ya. Mereka mau masuk ke dalam rumah di Kapernaum, tidak bisa, akhirnya mereka lewat mana? Bongkar lewat atap. Dan ketika mereka turun, bayangin ya, teman-teman dari si lumpuh ini turun membawa si lumpuh. Tahu nggak mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh? Iman siapa yang dilihat? Bukan iman si lumpuh, tapi iman dari teman-teman si lumpuh. Artinya ketika dia berada dalam komunitas dengan teman-temannya ini, dia menerima mujizat. Inilah penyembuhan orang lumpuh yang pertama. Nah, penyembuhan yang kedua, ini yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 5. Tapi dari sebuah kisah ini, dari dua kisah ini, kisah dalam Yohanes 5 itu begitu mengenaskan, begitu menyedihkan kisahnya orang lumpuh yang ini. Kenapa? Karena orang lumpuh yang ini tidak demikian, tidak sama dengan orang lumpuh dalam kisah di Kapernaum. Orang lumpuh yang ada di Yerusalem ini, dia berada di sebuah tempat, di dekat situ ada kolam Bethesda. Orang-orang percaya bahwa ketika kolam itu airnya mulai ada buih-buihnya, gitu, Bapak Ibu bisa mengerti ya, kayak air mendidih. Begitu air itu goncang, ada blub gitu ya. Maka orang akan duluan, siapa yang datang lebih cepat, masuk pertama, pasti sembuh. Orang lumpuh ini yang udah 38 tahun lumpuh, selalu kalah. Bapak Ibu bayangkan, ada banyak orang sakit yang menantikan kapan air ini, di kolam ini, itu berbuih, bergoncang. Begitu bergoncang, si lumpuh baru lihat, baru mau jalan, yang lain udah masuk. Selalu kalah. Si lumpuh ini selalu kalah. Nah, Bapak Ibu, bayangkan bahwa kalau dalam peristiwa orang lumpuh yang disembuhkan pertama di Kapernaum, orang-orang di sekitar si lumpuh ini bukan orang-orang yang egois. Tetapi di penyembuhan yang kedua, yang di Yerusalem, di kolam Bethesda, orang-orang yang ada di sekeliling orang lumpuh ini adalah orang-orang yang egois. Mereka semua menanti kapan air itu bergoncang, dan mereka berlomba siapa yang lebih cepat untuk masuk ke sana. Coba kalau diberi antrian, kan beda, ya enggak? Karena kalau tunggu aja misalnya, 1, 2 berdiri berjejer. Mungkin kalau itu di Amerika berdiri berjejer kali ya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau itu mengantri gitu ya, begitu air itu iya, yang depan langsung nyebur, sembuh gitu. Ini enggak. Semua memikirkan dirinya sendiri. Padahal nama kolam itu adalah kolam Bethesda. Tahu arti Bethesda? Rumah yang penuh belas kasih. Tapi di rumah yang penuh belas kasih itu nggak ada belas kasih. Semua orang bekerja, semua orang mau kesembuhan hanya untuk dirinya sendiri. Bayangkan perasaan si lumpuh ini. Kasihan dia. Karena, nah ini Bapak Ibu juga perlu mengerti. Tidak semua Alkitab terjemahan menampilkan ayat keempat. Boleh tolong ditampilkan ayat keempat. Lihat terjemahan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nggak nyambung kan? It's different. Because in English version, mereka nggak catat ayat keempat. Dan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu ada tanda petiknya di ayat yang keempat itu. Kenapa? Karena ayat keempat ini, para ahli mencoba mencari tahu bahwa ini tidak ditulis oleh Yohanes sendiri. Ayat 4 ini tambahan di kemudian hari. Lihat, beda-beda kan? Nggak ada saudara buka Alkitab bahasa Inggris, ayat 4-nya kosong. Itu langsung langsung lompat ke ayat 5. Tapi ayat 4 ini sebenarnya menerangkan ayat 7. Coba ayat 7 ditampilkan. Ini supaya kita mengerti.
Nah, lihat. Ini ayat 7. Langsung dibilang, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Kalau airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kenapa? Karena di kalangan orang Yahudi ada mitos. Ini problemnya nih. Ada mitos. Bapak Ibu tahu mitos ya? Omon-omon orang dari zaman dulu gitu. Apa itu? Myth, kalau orang bahasa Inggris bilang Om Dery. Gitu ya, Om Dery mitos. Apa ini? Dari mukanya berkerut, saya tahu Om Dery bingung mitos itu apa. Gitu ya. Ada mitos. Kembali lagi ke ayat 4. Ini mitosnya yang di ayat 4. Baru makanya itu dimasukkan. Bahwa dibilang begini, sewaktu-waktu kalau turun malaikat, mereka percaya kalau air itu blab 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 blab, itu berarti ada malaikat yang lagi turun. Sama kayak orang Indonesia mitosnya. Kalau ada pelangi, di ujung pelangi itu ada apa? Nggak ada yang tahu ya? Ada bidadari yang lagi. Pernah dengar? Iya, itu mitosnya. Cari, nggak bakal ada. Itu mitos. Oke? Nah, ini mitos. Ini kepercayaan mereka, omong-omong dari zaman dulu bahwa kalau air itu bergoncang, siapa yang masuk duluan, dia sembuh. Tapi ya karena mitos itu dipercaya, mungkin mereka mendapat kekuatan dari situ dan akhirnya itu yang dipercaya oleh banyak orang pada saat itu. Kasihannya si lumpuh percaya pada hal itu, tapi dia nggak punya kesempatan untuk masuk ke sana. Bisa lihat problemnya, ya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk menjawab semua mitos itu. Pertanyaannya kan begini, kenapa dari segitu banyak orang sakit, ya, cuma orang lumpuh yang dipilih? Kan kita bertanya, semua yang ada di situ orang sakit, berharap kesembuhan. Ini contoh ya. Kalau ini semua nih yang lagi nunggu di kolam Bethesda, Yesus tinggal datang. Dalam namaku sembuh. Ya kan bisa begitu kan? Bisa begitu. Tapi kenapa Tuhan Yesus pilih yang satu ini? Ini orang nasib itu apa ya? Ini orang keadaannya kasihan. 38 tahun lumpuh, dia percaya ada cara untuk dia sembuh, tapi dia nggak pernah bisa sampai ke sana. Bayangin itu. Ya, makanya Yesus datang kepadanya. Nah, yang saya mau bahas begini Bapak Ibu. Dalam ayat 4 ini mitosnya. Dalam ayat 7, kembali tampilkan tolong ayat yang ke-7. Dia bilang, kalau ada orang yang masuk ke situ paling duluan akan sembuh. Ayat berikutnya. Lalu Yesus tanya sama dia. No, sebelum ini. Ayat sebelum ini. Nah, bagian tadi. Ketika Yesus lihat orang itu di situ, ia tahu. Ini camkan ini. Ia tahu, ia telah lama dalam keadaan itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Do you want to get well?" Pertanyaan ini itu begitu mendalam. Dijawab sama dia, "Ya, pasti saya mau sembuh." Dan dia bilang begini, "Saya tahu cara gimana supaya saya sembuh adalah saya masuk ke kolam itu." Oke, berarti dia punya apa namanya? Harapan. Tapi harapannya dijawab sendiri oleh dia. Tapi nggak ada orang yang bawa saya ke situ. Walaupun saya punya harapan, tapi karena saya ini lumpuh, selalu kalah cepat, sehingga saya nggak akan pernah sembuh. Harapan ada dalam dirinya, di sisi lain ada keputusasaan dalam dirinya. Bapak Ibu paham di sini? Bagaimana jiwanya ini orang benar-benar tertekan. Dia tahu di depan matanya ada harapan untuk sembuh, tetapi dia tidak bisa dapat sehingga dia putus asa.
Bapak Ibu, kita sering dalam posisi ini. Kita sering dalam posisi ini. Tapi saya mau jelaskan sesuatu. Ada sesuatu yang salah sama orang lumpuh ini, sehingga Yesus datang kepadanya, dan Yesus perlu bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus harus datang kepadanya. Apa kesalahan dia? Dengar baik. Si lumpuh ini menaruh harapannya pada kolam. Oke? Dan karena dia salah menaruh harapannya, maka dia bisa kecewa. Putus asa. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa berharap pada Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Si lumpuh ini menaruh harapan, tunggu air di kolam itu berguncang. Bapak Ibu tahu nggak, air itu di mata air bisa berguncang kadang-kadang karena apa? Kan ada udara di dalam. Bapak Ibu kalau pergi ke mata air, itu kadang-kadang memang mesti ada blep 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 blep. Cuma orang semua percaya. Dan si lumpuh ini ikut percaya. Dan karena dia ikut percaya, saat itu Yesus mau merubah cara berpikir. Bahwa kamu salah menaruh harapan. Karena kamu salah menaruh harapan, maka kamu sendiri desperate dengan keputusasaanmu. Nggak mungkin saya bisa. Beberapa kali kami berbincang, istri saya bilang begini, nggak tahu, terlintas aja di pikirannya. Bisa nggak ya kira-kira nanti kita punya rumah di Amerika? Ya, pertanyaan yang wajar kan? Setiap kita keluarga pasti punya tujuan. Maka hari ini jawabannya, jangan salah menaruh harapanmu. Karena kalau kamu salah menaruh harapanmu, di sisi lain kamu bisa putus asa. Yesus sedang menjawab sesuatu yang sangat mendasar di sini kepada si lumpuh. Maka mari perhatikan bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan. Ini ayat berapa ini tadi? Maukah engkau sembuh? Ayat berikutnya. Ya, setelah Tuhan Yesus datang bertanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab seperti ini, ayat berikutnya ayat 8. Nah, langsung Tuhan Yesus jawab. Berarti dia pengen sembuh sebenarnya. Cuma dia desperate, dia putus asa, nggak mungkin dia sembuh. Harapan ada, tapi dia patah oleh keputusasaannya. Dan mari kita lihat, ketika Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yesus nggak bilang begini. Hai Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas, angkat ini orang lumpuh, taruh dia di sei kolam. Sei kolam itu apa ya? Di pinggir kolam paling dekat. Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Angkat dia, kasihan yang lain so lebih dulu. Dia baru mau angkat kepala, lihat yang lain so masuk. Oh kasihan. Kalau orang Manado bilang. Dan Yesus nggak bilang begini, hei murid-muridku, angkat dia, taruh di pinggir kolam situ. Sehingga ketika air itu bergoncang, dia orang pertama yang bisa masuk. Yesus nggak kasih begitu. Yesus nggak kasih begitu. Tapi Bapak Ibu bayangkan, apa yang Yesus bilang ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Begitu dia jawab, oh Yesus bilang dia mau tapi dia putus asa. Langsung Yesus bilang, rise. Enggak diapa-apain loh. Enggak diurut-urut dulu sama Yesus. Orang ini paralyzed for 38 years. Lumpuh, mati kakinya. Tapi ketika ditanya engkau mau sembuh, Yesus bilang, rise. Mungkin sih lumpuh.
situ aja nggak bisa, gimana mau bangun? Yesus bilang, bangunlah. Yesus menyuruh, dengar baik ini, Yesus menyuruh si lumpuh melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak mampu untuk melakukannya. It is impossible for him to rise. It is impossible for him to take his bed. It is impossible for him to walk. Tapi itu yang Yesus suruh. Pertanyaan kan, but why? Why Jesus asked him to do that? Yesus mau bilang, yang menyembuhkanmu bukan kolam, tapi anugerah dari Tuhan. Yang menyembuhkanmu bukan hal-hal yang ada di dunia ini, tapi dari anugerah Tuhan kamu akan sembuh. Bapak Ibu, bayangkan si lumpuh ini yang dalam sebagian dirinya, dalam hatinya dia punya harapan, tapi pikirannya bilang, it is impossible. Dan bagi orang itu Yesus bilang, lakukan sesuatu. Dan Yesus minta dia untuk bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Dengar baik ini Bapak Ibu, hanya ketika anugerah Tuhan tiba, maka pikiran kita akan terbuka. Dan kita akan percaya pada firman. Baru kita diselamatkan dari cara berpikir yang salah. Tuhan menyembuhkan dia dengan perintah itu. Dan hebatnya orang lumpuh itu mau melakukannya. Dia nggak arguing lagi sama Yesus, how come saya bisa bangun? Tapi dia lakukan itu. Ini orang nggak percaya, dia nggak tahu siapa Yesus. Saudara harus ingat, dia tidak tahu siapa Yesus. Karena kalau saudara baca berikutnya, siapa yang menyembuhkanmu? Nggak tahu. Pokoknya ada yang suruh saya angkat tilam dan berjalan dan saya bisa jalan. Dia nggak pernah tahu siapa Yesus. Tapi kepada orang ini yang belum percaya, yang tadinya percayanya kepada hal duniawi yaitu kolam itu, dan Yesus menyatakan anugerahnya kepada dia. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali ketika dengar firman, di hati kita percaya pada anugerah Tuhan. Tetapi karena kesempitan berpikir kita, kadang-kadang kepercayaan di dalam hati itu dipatahkan oleh pikiran kita yang salah. Maka yang Yesus rubah adalah pikiran si orang lumpuh ini. Tuhan Yesus, 3 perintah Tuhan Yesus bilang, bangun, rise. Apa maksudnya? Bangunkan imanmu bahwa selalu ada anugerah Tuhan bagimu. Saya mau bilang bagi saudara, jangan pernah sepelekan anugerah Tuhan. Dia mau mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Bangunkan imanmu bahwa ada anugerah Tuhan bagimu. Yang kedua Tuhan Yesus bilang, angkat tilammu. Tilam ini menjadi identitas dia sebagai si lumpuh. Tempat dia berbaring sebagai si lumpuh selama 38 tahun. Dan ketika Tuhan Yesus bilang, angkat tilammu, Tuhan Yesus mau melepaskan identitas si lumpuh ini yang sudah terbentuk karena keadaan dan kenyataannya. Dan yang ketiga, Yesus bilang, berjalanlah. Bapak Ibu, iman dimulai dengan langkah ketaatan. Maka engkau akan melihat bagaimana anugerah Tuhan akan memulihkan hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana anugerah Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Engkau akan melihat bagaimana anugerah Tuhan akan menjawab segala kekhawatiranmu. Engkau akan melihat bagaimana anugerah Tuhan akan menghancurkan ketakutan dan keputusasaanmu
karena pikiranmu yang sempit. Saya mau ajak kita nyanyi. Mas Ulung boleh ya? Kita mau nyanyi. Saudara tahu lagu ini. Ya. Kita nyanyi sama-sama. Supaya saat ini iman kita disesuaikan dengan firman. Bahwa ada anugerah Tuhan selalu bagi setiap kita. Selalu ada anugerah Tuhan bagi kita. Kepada murid-murid Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Kepada Paulus yang sakit Tuhan berfirman kepadanya, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Selalu ada anugerah Tuhan bagi kita. Ya, ini lagunya. Mari kita nyanyi sama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Katakan dengan iman, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi masing-masing. Semua kita punya pergumulan. Tapi hari ini kita belajar jangan salah engkau menaruh harapanmu. Jangan engkau menaruh harapan kepada apa yang diciptakan Tuhan. Tapi taruhlah harapan kepada Sang Pencipta. Mungkin engkau sedang bergumul dengan kesehatanmu. Mungkin engkau sedang bergumul tentang masa depan anak-anakmu. Mungkin engkau sedang bergumul dalam kehidupan ekonomi. Engkau bergumul dalam banyak hal. Hari ini firman Tuhan katakan, jangan taruh harapanmu kepada hal yang fana. Itulah mengapa Yesus datang. Bukan si lumpuh yang cari Yesus. Beda dengan yang pertama kan. Yang pertama si lumpuh dibawa kepada Yesus. Yang kedua, Yesus tahu betul apa kebutuhan si lumpuh ini. Yesus tahu betul bahwa dia ini sudah putus asa. Tapi Yesus menghampirinya. Dia tahu apapun persoalannya. Dan ingat baik, anugerah Tuhan selalu ada bagi kita. Dia tidak akan pernah melewatkan kita. Karena dia bilang, ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Maka saya mengajak kita membaca. Camkan ini baik-baik. Efesus, ini bagian paling akhir dari renungan saya. Efesus pasal 3. Ayat 18.
sampai ayat 21. Ini juga doa saya bagi kita semua. Efesus pasal 3. Ya, Efesus pasal 3, ini salah, bukan ini ayatnya. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Yang dimulai dengan aku berdoa. Ya, ini dia. Ini juga doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini juga doa saya kepada kita sekalian. Bapak Ibu camkan baik-baik. Lihat. Nanti ayat 20 dan 21 kita baca sama-sama. Saya baca dulu ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 kita baca sama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Apa yang tidak pernah dibayangkan oleh si lumpuh, itu yang Tuhan buat bagi dia, bahwa tidak dengan masuk ke dalam kolam, tetapi aku cuma berseru dengan firman-Ku dan kamu bangun dan berjalan. Dahsyat Tuhan kita. Tuhan kita ajaib. Apa lebih dari apa yang kamu pikirkan? Ingat, jangan salah taruh harapanmu. Karena kalau engkau salah, engkau kecewa, engkau putus asa. Tetapi siapa yang berharap akan kasih setia Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Amin, saudara. Berarti amin cukup sampai di sini. Ya. Pulanglah dan aminkan firman ini. Jawab semua ketakutanmu, jawab semua kekhawatiranmu, jawab semua pergumulanmu. Bahwa selalu ada anugerah Tuhan bagi kita dan seisi rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita merespon dengan Gita Bakti 263.
Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan bekerja sehingga firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Ada anugerah Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Karena itu jikalau hari ini, saat ini, banyak hal yang kami pikirkan, banyak hal yang kami takutkan, banyak hal yang membuat kami khawatir. Di hati kami yakin firman-Mu ada harapan, tetapi pikiran kami seringkali mematahkan harapan itu, sehingga muncul keputusasaan dalam diri kami. Bapa di sorga, hari ini kami belajar, kami mau menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang begitu peduli. Tuhan yang penuh belas kasih. Yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampuni kami jikalau kami masih terkadang menaruh harapan kami kepada kekuatan manusia, kepada hal-hal duniawi. Kami lebih percaya apa kata dunia dibanding oleh firman-Mu. Tapi hari ini kami belajar bagaimana Tuhan Yesus menyatakan anugerah yang luar biasa dengan cara yang tidak pernah dipikirkan. Bahkan kata-kata Yesus mengandung kuasa yang besar sehingga si lumpuh pun mampu untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mampukan kami Tuhan untuk kami ikut firman-Mu, percaya sepenuhnya, dan mempercayakan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Maka pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, kami percaya ada belas kasih Tuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele, bagi Bapak Roli Sakul, bagi Ibu Alma Utoya yang pada saat ini sedang mengalami perawatan di rumah sakit. Bagi Ibu Pinkan Roti, Ibu Basia Engelen, Bapak Richard Monteverde, Bapak Pendeta Tony Thanos, Bapak Harina Pitupulu, Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia Engelen, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huwai, dan Ibu Norangku. Ya Tuhan, kami mohon dalam kuasa-Mu, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan mereka, memberkati setiap perawatan yang mereka alami, makanan, minuman, obat. Kami mohon rahmat-Mu, agar melaluinya Tuhan mampu untuk menyatakan kekuatan dan pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita, karena Tuhan menambahkan anugerah dalam kehidupan mereka melalui usia dari hari kelahiran maupun hari pernikahan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Indri Setlit, bagi Bapak Jonathan Tahalele, Tuhan memberkati mereka. Pertambahan usia ini boleh menguatkan iman mereka, bahwa mereka tahu ini semua anugerah Tuhan dan mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke depan dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Demikian juga untuk ulang tahun pernikahan yang ke-50 bagi keluarga Napitupulu Tampu Bolon. Tuhan memberkati mereka dengan segala sukacita yang mereka boleh alami.
dan anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang melayani pada ibadah saat ini, majelis yang bertugas bersama dengan youth, Saudara Michael Naibaho, Saudara Gabriel Naibaho, Saudari Rachel, dan juga Saudari Estari. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Untuk pianis, Bapak Ulung, tim IT, Joshua, Ruben, dan Joshua KH, Tuhan berkati mereka. Bahkan Asher, Saudara Renaldi Tandayu, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami berdoa, Tuhan berkati dunia ini dengan segala pergumulan yang dihadapi, peperangan demi peperangan masih terjadi. Kami mohon ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu menaungi para pemimpin dunia sehingga damai boleh jadi dan nyata di tengah-tengah dunia ini. Mereka yang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang terasing, mereka yang dikorban-korban peperangan di tempat-tempat yang sangat mengenaskan. Kami mohon biarlah Tuhan menjangkau mereka dengan berkat dan anugerah-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati. Apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kuasa dan ada anugerah Tuhan bagi mereka. Dan biarlah kami menjalani kehidupan kami di minggu yang baru, untuk tetap selalu menaruh harapan kami kepada Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat. Dan kami percaya kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami dan seisi rumah tangga kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon ampun segala dosa dan salah kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh kaum wanita. Kaum ibu dipersilakan.
give thanks to the Lord by giving offerings to him. Listen to the Bible text from 2 Corinthians 8:12, which says, "For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have." God bless you and your offering. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. I trust in Him from day by day. I prove His saving grace. I'll sing this song of praise to Him until I see His face. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Let's pray. Gracious God, everything we have comes from you. We bring our gifts in gratitude, returning a portion of what you have given us. Use these gifts and use us for the building of your kingdom and the glory of your name. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam warta jemaat. Majelis dan Jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Samuel dan keluarga. Juga kepada pianis kita pada sore hari ini, Bapak Ulung Tanoto, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Juga kepada youth yang telah melayani ibadah sore hari ini, Gabriel Nabaho, Michael Nabaho, Rachel Andres, dan Estari Tandayu. Thank you for your service, for this worship today. God bless you all. Juga kepada tim IT yang telah melayani dalam ibadah ini, Bapak Joshua Simbolon, Ruben Tandayu, dan Joshua KH. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Juga kepada Asher pada ibadah ini, Renaldi Tandayu. Thank you Renaldi. God bless you. Majelis dan Jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah. Majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat hari ulang tahun, juga hari ulang tahun pernikahan bagi setiap anggota jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. HUT dari Indri Setlit tanggal 21 Mei, HUT Jonathan Tahalele, dan juga
HUT pernikahan keluarga Napitupulu Tampu Bolon pada tanggal 20 Mei yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Save the date, Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita adakan secara online pada hari Kamis tanggal 29 Mei pukul 7.30 malam. Yang kedua adalah ibadah bersama dalam rangka Hari Pentakosta. Jadi Gereja Kasih Anugerah akan beribadah bersama-sama dengan Gereja CRC Silver Spring, juga Cameron Church yang akan dilakukan pada Minggu tanggal 8 Juni pukul 10 pagi. Kami juga mengharapkan anggota jemaat kita akan latihan core untuk mengisi acara dalam ibadah tersebut. Oh ya, ada ralat untuk Bible Study yang rencananya akan diadakan hari Rabu akan ditiadakan karena kita akan mengadakan ibadah kenaikan pada Kamis 29 Mei. Jadi Bible Study hari Rabu akan ditiadakan. Kita akan mengadakan ibadah online hari Kamis. Jadi selanjutnya untuk ibadah Minggu tanggal 8, kami mohon partisipasi dari jemaat untuk kita akan mengadakan latihan untuk mengisi acara. Dan ibadah dari Gereja Kasih Anugerah pukul 2 siang tetap kita akan laksanakan. Jadi setelah ibadah pagi, kita akan juga melanjutkan ibadah GKA untuk pukul 2 siang. Selanjutnya ibadah outdoor atau ibadah padang dalam rangka HUT GKA yang ke-37 rencananya akan kita adakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni mulai jam 11 pagi di Olney Park, Falls Church, Virginia, ya tempat yang biasa kita mengadakan ibadah padang. Dan kita juga akan membuat seragam kaos dalam rangka anniversary dan harganya $15 satu, dan Bapak Ibu boleh memberikan size-nya Amerika ke Ibu Penatua Teti, dan kita tunggu sampai hari Minggu tanggal 1. Batasnya karena yang membuat kaos itu minta 2 minggu untuk mereka akan mencetak kaos. Jadi hari Minggu terakhir tanggal 1 Juni kita tunggu. Jadi Bapak Ibu silakan memesan ukurannya ke Penatua Teti hingga tanggal 1 dan harganya $15. Dan selanjutnya apabila ada anggota jemaat yang butuhkan pelayanan, doa, kunjungan atau konseling, harap menghubungi majelis jemaat atau pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang mari kita berdiri. Kini lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan ingatlah selalu bahwa akan selalu hadir dan ada anugerah Tuhan bagi kita, sehingga kita akan jalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dan kita mau melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita nyatakan itu dimanapun Tuhan mengutus kita.
segenap hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, God.